Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me start our class with saying basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, today we can conduct our daily learning with Ibu for basic subject. For today, in our new session in the second semester 2022, we will discuss about this thermodinamika. Have you read about it, guys? I hope you already read the notes first, yeah. So this is the explanation about it. Okay, check it out. Okay, thermodinamika. Termo itu panas, dinamika itu pergerakan. Jadi secara umum ini adalah pergerakan panas. Let's see the example first. This is the picture of the train in the Japan. Nah, ini adalah kereta apa? Kereta uap ya. Dia pakai tenaga batu bara. Nah, mungkin salah satu dari kalian udah tahu nih gimana sih caranya supaya kereta ini bisa beroperasi. Yap, dia menggunakan batu bara sebagai bahan bakarnya. Batu baranya diapain? Dibakar, ya, dibakar. Terus hasil pemanasannya inilah yang akan menggerakkan mesin-mesin dari si kereta api ini. Oke. Kita akan bahas tentang ini ya lebih jauh tentang pergerakan panas atau termodinamika. Next. Peta konsepnya dulu. Jadi ini adalah peta konsep yang akan kita pelajarin selama satu chapter. Satu chapter ini chapternya the topic is termodinamika. Kita akan bahas hukum 0, hukum 1, dan hukum 2. Hukum 0 itu berkaitan dengan kesetimbangan termalnya. Hukum pertama tentang kekekalan energi, you already got this point in the grade 10 ya. Tentang energi, usaha dan energi kita bahas tentang kekekalan energinya, tapi versinya adalah tentang panas. Okay? Apa sih yang dibahas di sistemnya ini menyangkut energi dalam, usaha, dan kalor. Terus, the last topic or the third, itu adalah hukum kedua, yaitu tentang proses dan perubahan. Nah, proses hukum kedua ini bisa dinyatakan dalam formulasi 3 ini. Dia ada Kelvin-Planck, formulasi Clausius, dan perumusan Carnot. Sedangkan proses dan perubahannya kita bagi 2, ada reversible dan irreversible. What is it, Bu? We will discuss about it later ya. Jadi silahkan dicari tahu topik-topik tentang ini terlebih dahulu. Oke, kita masuk ke materinya. Jadi ini gambaran secara keseluruhan ya. Hukum ke-0. Oke. Hukum ke-0 termodinamika berbunyi apa? Jika ada dua sistem berada dalam keadaan kesetimbangan termal ini dengan sistem ketiga, maka mereka berada dalam kesetimbangan termal yang sama satu sama lain. Contoh nih, misal kita punya kondisi A dengan suhu TA, kondisi B suhunya TB, kondisi C itu ada suhunya TC. Maka kalau dia berada dalam kesetimbangan termal dengan sistem yang ketiga ini, kan nilai TA akan sama dengan TB. Gitu. Suhunya, kesetimbangan termal itu kesetaraan suhu ya. Jadi sama suhunya. TB sama dengan TC, maka bisa jadi TA-nya sama dengan TC. Kalau dalam huruf mungkin bingung ya. Ini misalin aja gini nih. TA-nya 30 derajat. Kalau dia setimbang, maka si TB-nya juga 30 derajat. Misalnya ini Celsius, ini juga Celsius. Maka TC-nya juga 30 derajat Celsius. That's why si TA-nya sama dengan si TC. Gitu. Oke? Mudah-mudahan paham nih. Oh, berarti nilainya sama ya, Bu? Sama gitu. Jadi TA sama dengan TB sama dengan TC. Atau nilainya secara nilai atau satuan itu nilainya sama-sama 30 atau semuanya sama-sama 10 gitu ya. Ini hukum ke-0 termodinamika. Jadi kata kuncinya apa?
kesetimbangan termal. Oke. Nah, kita masuk nih hukum 1 termodinamika. Jadi hukum 1 ini menyatakan bahwa energi, ini bunyi energi ya, energi itu tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, tapi dia dapat dikonversi atau diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain ya. Contohnya apa? Misalnya kalau kalian lihat listrik, energi yang berubah dari situ apa nih? Listrik ke lampu, berarti energi listrik. Ini contoh ya. Berarti energi listrik berubah menjadi energi cahaya. Misalnya gini. Terus apalagi? Misalnya kipas angin boleh, berarti energi listrik menjadi energi gerak gitu. Terus apa lagi? Baling-baling misalnya, baling-baling atau turbin, berarti energinya berubah apa? Dari energi kinetik atau gerak berubah menjadi energi listrik ya. Jadi energinya aja yang berubah bentuk, tapi dia nggak bisa dimusnahin atau dihilangkan. Makanya berlaku di sini nih, delta U sama dengan Q min W. Apa sih ini? Delta U itu, oke kita mulai dari W dulu ya. W-nya adalah usaha ya, jadi atau kerja, satuannya joule. Terus delta U-nya adalah perubahan energi dalamnya. Terus Q-nya adalah energi panas atau kalor. Keseluruhan ini adalah energi, maka satuannya adalah joule gitu. Ini juga joule. Ini juga dalam joule ya. Jadi perubahan energi dalam ini didapat dari selisih antara panas dan usaha. Oke, kita bahas sistem dan lingkungan. In chemistry you already know about this ya. Jadi sistem dan lingkungan itu apa? Jadi kalau kalian tahu, sistem itu yang berada di dalam nih, di wadahnya gitu. Atau yang kita mau bahas. Sedangkan yang di luar dari sistem, ini yang kita sebut sebagai lingkungan. Nah, usahanya bisa jadi kayak gini, dia masuk ke sistem, bisa jadi keluar dari sistem. Gitu. Jadi ketika usahanya kita pakai, berarti usahanya bernilai negatif. Tapi ketika usahanya kita lepas, berarti nilainya positif. Ki itu kebalikan dari usaha. Ki ketika dia diambil oleh sistem atau diserap sama sistem, berarti dia positif. Ketika dia dilepaskan oleh sistem, berarti nilainya negatif. Gitu. Oke, so kalau kita rangkum boleh gini. Jadi delta U itu positif kapan? Ketika mengalami kenaikan suhu, berarti suhunya meningkat, ya. Sedangkan P delta U negatif ketika suhunya mengalami penurunan. Jadi misalnya ada gelas, misalnya kita kasih air es, ternyata gelasnya menjadi dingin, berarti dia mengalami penurunan suhu, ya. Gitu. Berarti delta U-nya negatif. Ketika dia meningkat suhunya dari yang awalnya dia dingin menjadi panas, berarti delta U-nya positif. Kalau Q itu positif. Kenapa? Kapan? Ketika dia mendapat kalor atau menyerap. Negatif ketika dia melepas. Ya. W itu positif ketika dia melakukan usaha. Berarti dia masuk ke sistem. Ketika dia bukan melakukan ya, melepas usaha, berarti dia nilainya negatif itu. Oke, mudah-mudahan cukup jelas ya. Jadi Q dan W itu berkebalikan. Proses termodinamika. Kita punya wadah nih, piston. Piston ini ada 2. Terus misalnya dia dikasih gaya ke atas gitu ya. Gaya ke atas, berarti sehingga dia berubah volumenya dari volume 1 ke volume 2. Nah ini kondisinya piston ini dipanaskan ya, dipanaskan sedemikian rupa pada tekanan tetap. Jadi piston ini bergerak karena adanya si panas ini gitu. Ya. Berarti di sini kondisinya tekanan P ya, dianggap konstan. Tuh. Maka kondisi ini kita sebut sebagai isobaric.
Atau secara bahasa, isobarik adalah proses perubahan keadaan gas pada tekanan tetap ya. Jadi cirinya ini. Atau ingetin aja gini. Bar ya, bar itu singkatan dari kalau mau dekat dengan tekanan itu barometer. Barometer itu alat untuk mengukur tekanan. Berarti tekanannya tetap. Secara grafik kayak gini, Nak. Ini ada grafik tekanan, ini ada grafik volume. Nah, ketika tekanan tetap, maka tekanan di posisi 1 sama posisi 2 itu nggak berubah. Tapi volumenya mengalami perubahan, berpindah dari V1 menuju V2. Boleh nggak Bu sebaliknya? Boleh, nggak masalah. Tapi yang pasti di sini kondisi tekanannya dianggap konstan ya, V1 dan V2-nya. Untuk persamaannya, itu yang dipengaruhi apa? Volume dan suhu. Ya, ini untuk volume yang di sini untuk suhu ya. Volume ya. Nah, volume dan suhu. Ingat suhunya harus dalam Kelvin. Volumenya SI-nya adalah meter kubik. Maka persamaannya didapat ini P2 per T2 sama dengan P1 per T1. Untuk usaha kita pakai W. P kali delta V. P-nya itu adalah tekanan, delta V itu perubahan. P2 adalah yang akhir. Oke. P1 adalah volume awal. Jadi bisa jadi nilai V2 dan V1 ini negatif. Ya, ingat tadi kalau usaha itu bisa bernilai negatif. Ya, jadi nggak masalah. Jadi nggak harus yang besar, harus dikurangin yang kecil. Ya. Terus energi dalam. Energi dalamnya delta U sama dengan Q min W. Q-nya adalah kalor, W-nya adalah usaha. Bu langsung simpulin sini boleh. Nanti ada kesimpulan lain juga bahwa kalornya itu dipengaruhi oleh massa kali CP kali delta T. Siapa itu CP? CP itu adalah kalor jenis pada kondisi tekanan tetap. Atau itu nilainya sama aja dengan 5/2 N R kali delta T ya. Silakan dipahamin. Kalau misalnya masih agak pusing-pusing dikit atau bingung-bingung, di review ulang ya, di review ulang, di playback ke penjelasan sebelumnya. Kita masuk ke contoh soal. Oke, suatu gas ideal memiliki volume awal. Apa nih volume awal? Berarti P1. Dipanaskan dengan kondisi isobarik menjadi volume yang kedua. Oke, 4,5 meter kubik. Jika tekanan gas adalah 2 atmosfer, ingat kondisinya adalah isobarik, berarti dianggap tetap ya. Maka ini adalah P, 2 atmosfer, berarti ini sama aja 2 dikali, jangan lupa, 1,01 kali 10 pangkat 5. Maka yang ditanya adalah usaha buat. Kita selesaiin dulu materi ini. Caranya, kita kumpulin data-data yang diketahuinya dulu ya, untuk memudahkan kalian dalam pembahasan. Jadi, kita punya V2 4,5 meter kubik, P1 2,0 meter kubik, udah dalam SI, jadi nggak perlu kalian ubah. Tekanan tadi kita dapat 2 atmosfer, harus dikalikan dengan ini, 1,01, maka dapatnya 2,02 kali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, kondisinya adalah isobaris. Ini ya, yang sudah kita garis bawahi, berarti tekanan tetap. Maka usaha yang kita pakai W sama dengan P kali delta V. Endingnya siapa? Endingnya adalah 4,5. Awalnya 2,0. Berarti delta V-nya P2 4,5, P1 2. Maka dapatlah 2,02 kali 10 pangkat 5, buka kurung 4,5 dikurang 2. Maka didapat 5,05 ya. Kali 10 pangkat 5 Joule ya. Oke. Ini question so far. Mudah-mudahan bisa dipahamin ya.